Iya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang disiplin yang positif untuk anak itu seperti apa sih? Kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu yang mungkin punya pengalaman tentang mendisiplinkan anak-anaknya ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Dini. Halo Ibu Dini. Halo Mbak Dika, apa kabar? Halo, Sehat? baik. Ibu Dini apa kabar? Ya, Alhamdulillah sehat Mbak Dika. Alhamdulillah. Oke, Ibu Dini, sebelum kita ngobrol tentang tema kita hari ini, boleh tahu punya putra atau putri dan usia berapa? Saya punya putra satu, namanya Bima Karna Zapata, usia 7 tahun sekarang. Oke, punya putra usia 7 tahun. Nah, hari ini kita ngobrol tentang disiplin yang positif untuk anak. Mbak Dini sendiri, pada putranya sendiri ini udah mulai menerapkan pendidikan atau praktik disiplin belum di rumahnya? Iya, saya usahakan untuk menerapkan disiplin itu sejak usia dini ya. Saya dan suami berusaha itu jadi role model, terutama untuk anak ya, jadi panutan bagi anak saya. Jadi kalau saya mau anak saya disiplin, ya saya dulu gitu sama suami yang harus disiplin gitu Mbak. Oke, kedisiplinan semacam apa sih yang biasa diterapkan pada putranya, Bu? Ya lebih ke kesepakatan ya Mbak ya, dibicarakan dulu aturan-aturan atau tugas-tugas di rumah atau di luar rumah yang bagaimana seharusnya dia lakukan, dan jika dia tidak lakukan apa saja konsekuensinya, itu dibicarakan baik-baik dengan anak gitu, dengan alasan yang logis untuk kedepannya, untuk kebaikannya dia gitu Mbak. Oke, tadi benar ya kata Onti, memang harus ada kesepakatan nih antara orang tua dan juga anak. Tadi juga poinnya adalah harus jadi role model. Jadi ternyata kalau kita disiplin nggak bisa cuma menerapkan aja, kita juga harus menerapkan pada diri kita sendiri. Sejauh mana sih ini berimpact anak melihat contoh dari orang tua itu? Iya, itu berimpact sekali karena memang contoh terbaik adalah dari apa yang dilihat sama anak gitu. Karena yang paling mudah ditangkap adalah lewat penglihatan. Kalau pendengaran itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap tapi dengan pengulangan gitu. Jadi harus diulang-ulang. Harus repetisi terus ya. Iya, makanya kalau orang tua itu kadang jangan gini, kan aku sudah kasih tahu kok sama anak aku gitu, tapi dia nggak mau dengar. Ya ngasih taunya cuma sekali, 2 kali, itu kurang gitu. Memang harus direpetisi. Karena memang atensi anak dalam menerima sesuatu itu memang kan masih terbatas, dan juga memori yang berkaitan dengan hal-hal kompleks itu juga terbatas, makanya harus diulang-ulang. Tapi kalau untuk yang dilihat itu akan lebih mudah dicerna, lebih mudah juga dihafal, dan juga dia lebih mudah pahami. Sehingga benar sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Dini adalah dengan menjadi role model. Jadi ya dia lakukan peraturan-peraturan yang diterapkan pada anak, si orang tua juga harus melakukan. Misalnya katakanlah jam 9 harus tidur ya, nah berarti orang tua juga jam 9 harus masuk kamar gitu, atau tidaknya menemani anak untuk tidur atau menghantar anak tidur gitu. Atau paling nggak kalau belum bisa harus menjelaskan juga kenapa kita nggak bisa melakukan itu ya Onti ya. Betul sekali, misalnya ada suatu kegiatan yang memang jarang-jarang nih, misalnya ada doa bersama di malam hari, atau kemudian ada harus menghadiri misa online kepada sanak saudara yang berduka misalnya gitu. Nah akhirnya kita jelaskan bahwa ya memang biasanya jam 9, tapi hari ini ada kegiatan A misalnya katakan, nah sehingga kita memang harus jam 9 ini melakukan kegiatan ini. Oke, jadi bisa si anak tidur duluan gitu. Betul. Ya, nanti orang tuanya menyusul. Oke, Ibu Dini, kalau dilihat ini kan memang sudah ada kesepakatan antara ayah dan juga ibu untuk menerapkannya pada anak. Masih menemui kendala nggak sih? Apalagi kan usianya juga masih dini gitu ya, di 7 tahun. Kendalanya yang dihadapi untuk menerapkan disiplin positif pada anak ini apa biasanya, Mbak? Ya, seperti yang tadi Mbak Anti bilang, harus repetisi, harus diulang-ulang ya, itu kendalanya karena anak nggak bisa dikasih tahu sekali terus langsung dilakukan gitu. Jadi kadang Bima mandi gitu kan, jadi dia selalu bilang ya bentar bun gitu. Jadi saya harus kasih tahu berkali-kali, bahkan saya harus tuntun dia ke kamar mandi gitu untuk mandi, agar dia mematuhi itu gitu. Jadi harus berkali-kali, dan saya awal-awal saya kasih tahu dulu sih alasan yang logis kenapa dia harus mandi gitu. Nanti kulitnya gatal, kena penyakit kulit, terus nanti dia garuk-garuk terus gitu, itu bikin dia nggak nyaman beraktivitas.
saya kasih tahu itu dulu gitu. Misalkan kalau dengan cara itu dia masih belum bisa mematuhi gitu, ya kadang saya kasih iming-iming beliin makanan kesukaannya atau mainan kesukaannya kayak gitu. Nah itu betul apa salah itu dengan cara iming-iming atau reward gitu? Gimana tuh Anti? Jadi memang kan harus diulang, memang harus ada extra effort. Kadang untuk bisa menarik perhatian si anak untuk mematuhi kedisiplinan yang diterapkan, jadi ada istilahnya reward lah ya, bukan iming-iming, reward. Ini sebenarnya boleh nggak sih dilakukan dan sejauh mana intensitasnya bisa dilakukan? Iya, betul. Jadi menarik berkaitan dengan reward ini ya, seperti yang dikatakan Bu Dini, sekali dia lakukan. Nah ini nggak apa-apa, terutama untuk anak-anak usia dini yang memang dia untuk menarik perhatiannya menggunakan sesuatu yang memang dia suka gitu. Jadi dalam hal ini kita berikan reward. Tapi harus diingat tidak di setiap kali gitu, karena kalau setiap kali akhirnya nanti motif dia melakukan sesuatu itu karena rewardnya. Jadi esensi atau pemahaman kenapa dia melakukan peraturan itu jadi tidak karena kesadaran sendiri gitu. Ada motif eksternal, jadi bukan dari motif internal. Itu yang ingin kita lihat sebetulnya di sini. Jadi boleh aja kasih reward, sah-sah aja, tapi tidak di setiap kali ya. Ibu Dini, kalau kita lihat ini biasanya kita sudah sepakat nih bersama suami untuk menerapkan disiplin bentuknya seperti ini untuk si anak. Tapi ada juga eksternal, mungkin ya faktor eksternal dari orang tua, mertua atau nenek kakek yang bisa jadi melemahkan kedisiplinan yang tadi. Pernah tidak menghadapi kondisi tersebut? Ya pernah ya, saat mertua datang kemari untuk menginap berapa lama di sini gitu, dan pola asuh generasi sebelumnya sama generasi saya itu kan berbeda ya Mbak. Ya orang tua dulu jajan apa aja boleh gitu. Kalau kami kan kurang yang manis-manis kayak gitu. Ya ini yang agak sulit sih Mbak Anti nih. Sedangkan kita memberitahu ke orang tua tuh agak sungkan ya gitu. Tapi sedangkan pola asuh saya dan suami dan mertua sendiri tuh berbeda. Gitu. Nah, Onti ini jadi satu hal yang menarik juga. Mungkin dialami juga nih oleh beberapa orang tua di rumah, oleh keluarga Indonesia. Saat kita harus berhadapan dengan pola asuh lain yang berkenaan dengan kedisiplinan yang sudah kita terapkan pada pola inti kita ini, gimana nih Onti? Caranya paling tidak mengomunikasikan agar tidak ada yang tersakiti juga. Iya betul, apalagi kalau serumah ya. Kalau memang beda rumah, ketemu cuma seminggu sekali, itu masih oke lah ya gitu. Tapi kalau yang ada setiap kita satu rumah sama orang tua kita, apa mertua kita, itu yang menjadi susah gitu. Nah, pertama adalah memang kita harus tetap komunikasikan, walaupun misalnya hasilnya orang tua kita atau mertua kita masih tetap aja dengan kebiasaan lamanya, tapi ya itu tadi repetisi juga. Jadi nggak cuma ke anak-anak, tapi ke orang tua kita repetisi bahwa misalnya tolong ma ini soalnya lagi dikurangi nih gulanya, karena kalau gulanya berlebih itu efeknya misalnya ke obesitas, terus dan sebagainya kan. Jelaskan apa kenapanya itu jelaskan. Nah pada saat kemudian orang tua bilang ya kan nggak apa-apa, kamu dulu juga kecil aku kasih gitu, kamu buktinya nggak masalah juga gitu kan ya. Nah kasih tahu ternyata kan kandungan sekarang itu makanan tuh berbeda dari zaman dulu. Sekarang itu pemanis di satu makanan itu juga kadarnya lebih tinggi daripada zaman dulu katakan. Terus varian pemanisnya juga lebih banyak zaman sekarang dibandingkan dulu. Itu harus dijelaskan kepada orang tua supaya dia juga jelas gitu. Nah pada saat kita sudah komunikasikan dan orang tua sudah oh begitu ya udah. Nah oke, mama bisa terima atau papa bisa terima. Tapi pada saat pelaksanaannya tetap dikasih juga. Ya udahlah sekali dua kali, maksudnya nggak apa-apa juga gitu ya kan. Bukan juga hal yang setiap kali. Jadi tetap ada fleksibilitas juga atau kemampuan untuk berpikir fleksibel di kitanya. Dan juga kita juga kasih tahu ke anak coklat cuma segini atau permen cuma boleh satu misalnya. Jadi kasih tahu. Jadi kalau nanti kakek atau nenek ada kasih kamu, padahal kamu udah makan permen satu terus dikasih permen 3, jadi harusnya gimana tanyakan gitu. Iya berarti nggak boleh ya ma, iya nggak boleh. Nanti jadinya kasih tahu, nanti kamu bisa kegemukan, larinya susah, kemudian juga badannya jadi nggak sehat, kemudian pertumbuhannya juga kurang maksimal. Kasih tahu apa efeknya. Jadi balik lagi ke pengasuhan positif adalah memberdayakan si anak. Jadi supaya kita pun sebagai orang tua pada saat kita lagi ngantor atau nggak ada sama anak pun kita tahu bahwa anak itu paham terhadap hal-hal yang memang menjadi keputusannya. Karena memang akhirnya kalau kita tidak bisa pantau selama 24 jam, tapi kalau misalnya itu sudah jadi fondasi yang kuat, nanti anaknya dengan sendirinya akan melakukan pola yang sama.
Betul, dan bahkan kalau ada pihak eksternal yang tadi memberikan sesuatu pada dia di luar yang memang sudah kita sepakati, si anak itu akan bisa nolak sendiri. Gitu. Ini Jadi seru nggak perlu banget. kita ngontrol faktor eksternal, Iya. tapi kita bisa dengan pemahaman kepada anak, anaklah yang akan memilah-milah sendiri mana yang baik buat dia, mana yang enggak. Berarti itu perlunya tadi lagi mengulang lagi, Iya. merepetisi lagi agar anak terus tertanam dalam pikirannya juga ya Anti Betul. ya. Oke, nah seperti itu kira-kira Ibu Dini. Mungkin bisa diterapkan nanti di rumah bersama anak, bisa jadi satu hal yang oke juga nanti ke depannya untuk masa depan Betul. dia kalau disiplinnya sudah dari dalam diri. Ibu Dini terima kasih banyak, salam untuk si kecil dan juga suami di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih. Sampai jumpa Mbak Dika, Mbak Anti, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, seru ya Onti ya. Ternyata mendisiplinkan anak tuh juga caranya susah-susah gampang. Nah, ini nanti kita lanjut lagi, kita bahas Iya. ya gimana strateginya biar bisa tetap jadi disiplin tapi menyenangkan, nggak bisa bikin trauma gitu Iya, ya. betul. Oke, nanti kita bahas tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.